Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang Al-Baqarah ayat 77 sampai ayat 82, masih melanjutkan tentang keadaan orang-orang Yahudi ya, baik di zaman Nabi Musa ataupun Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma yusiruna, apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linu, dan apa-apa yang mereka tampakkan. Nah, ini bentuk pertanyaan, artinya menurut Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali adalah pengakuan yang menyebabkan bahwa mereka ini sebenarnya memang tidak mengetahui apa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan, sembunyikan, ya, ataukah mereka terang-terangan mereka lakukan. Ya, mereka tidak sadar Allah maha mengetahui. Ya, jadi orang-orang Yahudi ya melakukan tindakan kemaksiatan baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu, mereka tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Telah bercerita kepada Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, orang-orang Yahudi ini, ya, kami pun telah beriman. Nah, ketika mereka bertemu dengan sahabat Rasulullah dan bertemu khusus, ya, mereka mengatakan bahwa kami beriman. Tapi ketika mereka kembali ke kelompoknya, komunitasnya, mereka pura-pura saja. Nah, artinya mereka kembali kafir. Jadi memang ada yang seperti itu, mereka sembunyi-sembunyi, mereka terang-terangan melakukan mengelabui Rasulullah dan sahabat. Padahal Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, Allah tahu apa yang mereka nampakkan. Ya, inilah sebagian sifat-sifat orang-orang Yahudi yang pura-pura memeluk agama Islam, dia menyembunyikan kekafirannya di hadapan Rasulullah, padahal ketika kembali kelompoknya mereka menjadi Yahudi lagi. Ya. Jadi ayat ini masih menyangkut tentang keadaan orang-orang Yahudi yang pura-pura beragama Islam, pura-pura bersahadat di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Padahal mereka tidak. Sama dengan orang munafik ya, jadi sama juga. Kemudian ayat 78, wa minhum, di antara mereka orang Yahudi itu ummiyun. Ada yang ummi. Ummi di sini artinya yang tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, buta huruf. La ya'lamunal kitab, mereka tidak mengerti kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Taurat. Illa, kecuali amani, dongengan belaka aja. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini ya adalah orang-orang, sebagian besarnya adalah orang-orang awam. Tidak tahu tentang kitab mereka sendiri, yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, bahkan mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis di zaman Nabi ini ya. Tidak bisa membaca, tidak menulis, tidak tahu tentang isi Taurat, kandungannya yang menjelaskan sifat-sifat Nabi terakhir, yaitu Nabi yang Allah utus, Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Ya, mereka tidak punya suatu pengetahuan apapun Taurat selain kebohongan, selain praduga, selain hanya angan-angan saja, dongeng-dongeng saja. Al-ummiyin, al-ummiyin itu artinya mereka tidak bisa menulis, mereka tidak bisa membaca, buta huruf lah ya, al-ummiyin. Ya, mereka tidak tahu tentang isi daripada kitab Taurat, ya, tentang sifat Nabi yang terakhir. Ya, Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, ya, Nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, ya kan?
Jadi anggapan orang-orang Quraisy itu kan Nabi itu Al-Quran itu adalah ciptaan buatan Muhammad. Padahal Nabi itu nggak bisa membaca menulis, bagaimana beliau bisa mengarang atau menulis kitab Al-Quran? Nggak mungkin kan, karena Nabi itu al-ummi. Ya, ummi di sini artinya buta huruf begitu ya, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu ya adalah mereka tidak tahu tentang isi daripada Taurat, tidak memahami isinya, ya, tidak memahami kandungannya itu Taurat itu, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu seperti itu. Jadi memang ada juga yang bisa baca, tapi umumnya adalah tidak bisa membaca, keras hati, bodoh, tidak paham isi daripada kitab Taurat. Jadi mereka hanya angan-angan saja. Ya, yang diungkapkan oleh pendeta mereka adalah kebohongan, ya, praduga, hanya angan-angan kosong, hanya karangan-karangan, ya, hanya karangan-karangan pendeta-pendeta mereka sendiri, gitu ya. Nah, sendiri itu, ya. Jadi ada dalam tafsir Misbah itu ada 3 sifat di dalam ayat ini tentang keadaan orang Yahudi. Pertama, angan-angan. Yang kedua, dongeng. Yang ketiga, bacaan yang tidak dapat dipahami. Jadi ketiga sifat sebagian orang-orang Yahudi. Bisa jadi juga 3 sifat ini kepada umatnya kita, umat Rasulullah SAW, ya, yaitu mereka buta huruf, tidak tahu tentang Al-Quran, ya itu. Tapi pada umumnya insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, ya. Ini. Nah, di dalam ayat 79 bahkan orang-orang seperti ini, Allah akan bagaimana keadaan orang-orang yang mengarang-arang, ya, isi daripada kitab Taurat sendiri, bahkan merubah mengganti isi Taurat. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Nah, fawailun, neraka wail, kecelakaan yang sangat besar. Orang-orang yang menulis kitab atau menulis kitab Taurat biaidihim, dengan tangan mereka, sumayaquluna, kemudian yang menulis kitab ini para pemuka agama Yahudi ini berkata, haza min indillah, ini adalah dari Allah. Ya. Jadi semuanya bukan saya nulis, ini dari Allah, kata mereka. Liyastaru bihi samanan qalila. Ya, tujuannya mereka mengatakan ini dari Allah adalah supaya orang percaya bahwa ini adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, intinya adalah tujuannya liyastaru bihi, untuk mendapatkan keuntungan, ya, samanan qalilan, dengan harga yang sangat sedikit. Fawailul lahum, maka celaka, neraka wail yang sangat besar, celaka bagi mereka, mimma katabat aidihim wailum mimma yaksibun, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, wailun, dan buat mereka mimma yaksibun, apa yang mereka kerjakan. Jadi ada 3 wail di sini, ancaman Allah. Pertama, bagi orang yang menulis dengan tangan sendiri. Yang kedua, akibat yang yang pertama adalah mereka menulis lalu mengatakan ini dari Allah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, fawailul, buat mereka yang menulis sendiri, tangannya sendiri itu. Yang ketiga adalah fawailul mimma yaksibun, apa yang mereka kerjakan. Jadi ada 3 wail buat orang-orang Yahudi yang merubah isi kandungan kitab Taurat. Sama dengan Injil juga seperti itu, ya, yang dibuat oleh orang-orang pendeta-pendeta Nasrani adalah untuk meroleh keuntungan, yaitu kaya raya, ya kan, banyak uang dan sebagainya. Intinya adalah mereka ini mengubah isi dalam kitab Taurat, diantaranya sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir. Ada sangat jelas di situ, tapi mereka merubah, mereka mengganti, ya. Jadi kebinasaan, ancaman Allah kepada para pendeta Yahudi
yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, padahal mereka sendiri yang membuat. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mutawatir, ya, lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu dihafal oleh para sahabat, lalu banyak sahabat menghafal Al-Quran terus, ya, tidak ada yang satu huruf pun yang hilang, itu tidak mungkin terjadi karena hafalan itu sahabat itu sangat kuat waktu itu. Kemudian ditulis oleh sekretaris Rasulullah SAW, ya, Zaid bin Sabit, kemudian dilanjutkan lalu dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dijadikan satu buku, satu kitab namanya Mushaf Utsmani. Beliaulah ini yang contoh bid'ah yang wajib. Jadi bid'ah itu macam-macam. Bid'ah wajib adalah bid'ah membuat sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Makanya sampai sekarang Quran itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diedit, ya gitu, atau dirubah isi kandungannya, isinya, ya. Nah, ketahuan kalau dirubah itu ketahuan, seluruh dunia ketahuan. Beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil. Jadi memang itu kerjaan para pendeta itu begitu, merubah-rubah. Ya, kenapa? Karena ingin dapat uang banyak, ya, ingin meraih kekayaan. Bukan hanya pendeta. Bukannya pendeta. Ustaz juga ada. Oh iya. Kalau zaman sekarang ya. Ya. Wah. yang halal jadi haram, yang haram jadi ya gitu ya, remeng-remeng gitu ya. Ya, intinya adalah untuk karena Allah. Ya, itu. Inilah penyelewengan yang terbesar, ya. Makanya Allah ancam dengan katapan wailun, ya. Wailun itu ada dua makna. Pertama, di akhirat itu neraka wail, dunia itu adalah celaka yang amat sangat besar, ya. Kecelakaan yang sangat besar itu adalah wailun, ya. Tidak tenang, tidak bahagia, gelisah dan sebagainya. Su'ul khotimah, na'udzubillah, ya. Jadi dalam tafsir Misbah dikatakan kecelakaan besar itu menimpa oleh orang-orang yang melakukan ini adalah sewaktu yang menulis mengganti kitab suci Taurat dengan tangan mereka. Kemudian akibat dosa yang menumpuk di atas pundak mereka, ya kan? Karena memang diikuti oleh yang lainnya. Jadi begini, orang melakukan kebaikan, orang mengikuti kebaikannya, maka pahalanya yang paling banyak yang melakukan pertama kali, ya. Jadi istilahnya itu apa? Yang pertama kali melakukan kebaikan, semakin banyak orang mengikuti kebaikan yang dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Begitu pula dengan dosa. Orang melakukan perbuatan dosa, lalu dia mengikuti, maka sebanyak itulah dosanya ditumpukan kepadanya. Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, dia kan merubah tuh isi Taurat, isi Injil. Orang mengikutinya, sebanyak itulah orang mengikuti, sebanyak itu dosa yang ditumpukan kepadanya, yang disebut dengan dosa jariah. Nah, itu dosa jariah tuh yang terjadi kepada orang yang menulis, merubah isi Taurat, merubah isi Injil. Nauzubillah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 80. Qalu, mereka berkata, lan tamassanan naru. Nah, ini hebat banget nih, ya. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Pede banget. Tidak akan tersentuh, kata orang-orang Yahudi nih, oleh neraka. Illa, kecuali ayyamam ma'dudat, selama beberapa hari saja. Ya, ada yang mengatakan beberapa hari itu adalah 40 hari, ada yang mengatakan cuma seminggu aja. Pokoknya beberapa hari. Ya, ini ungkapan siapa ini? Orang Yahudi. Masuk neraka hanya beberapa hari aja, tidak akan disentuh oleh neraka. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya, attakhaztum indallah, katakanlah ya Muhammad Rasulullah SAW, sudahkah engkau menerima janji di sisi Allah, dan sebuah janji, fala yulifallahu ahdah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Am taqulun Allah ma la ta'lamun, ataukah kamu hanya mengatakan apa-apa yang kamu tidak tahu.
Ya ini, jadi mereka itu sampai mengungkapkan kalimat yang luar biasa, yaitu eh, bahwa tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun disentuh hanya berapa hari. Kenapa disentuh api neraka itu berapa hari itu? Karena mereka pernah menyembah patung sapi kan dalam tafsir Jalalain, ya, yang menyebabkan mereka masuk neraka itu. Itu pun berapa hari? Ada riwayat 40 hari mereka menyembah patung, ada yang mengatakan 7 hari. Nah, selama 7 atau 40 hari itu mereka masuk neraka. Itu aja, setelah itu enggak. Tidak akan tersentuh api neraka pada kami. Pedenya luar biasa ya. Tapi kalau kita mau refleksi, Ya, gimana? banyak ada juga Ustaz bilang nanti kita itu kalau punya dosa, Ya. berbuat baik, nanti dosanya itu kita akan mampir dulu sebentar. Dibilas itu. What is the difference? Ya kan? Ya, makanya itu jangan Tapi salah. nggak tahu satu hari itu 1000 tahun. Iya. Makna kalimat ini ada juga Ustaz yang mengatakan itu kan. Iya. Nanti kita itu dicuci dulu di neraka baru dimasukkan surga. Yang lucu lagi deh. Jadi itu Nanti diulang-ulang lagi. nanti masuk di surga filial lagi. Iya. Surga filial lah. Juga pilih ya. Jadi teras-terasnya. Ya Allah. Orang Kristen bilangnya pokok mengakui Yesus Kristus udah masuk surga. Ya kan? Iya, kamu percaya Yesus Kristus itu Tuhan masuk surga. Sama dengan dia sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu masuk surga. Aflatahun. Dosanya gimana? Ya nanti mampir ke neraka dulu dosa. That's the same. Ya kan? Jadi emang di agama itu agamanya dinasihatinya seperti itu. Ya Allah. Tapi ini ungkapan. Di sini, Ya. di sini Ya. diingatkan. Sebenarnya peringatannya kepada para ahli-ahli agama. Iya betul. Kok kamu tahu? Emang kamu udah janji sama Allah? Iya kan gitu. Bahkan menurut Ibnu Abbas, orang Yahudi itu mengatakan dunia itu usianya 7.000 tahun. Ya. Setiap 1.000 tahun kami katanya nih orang-orang Yahudi disiksa selama 1 hari aja di neraka itu. Maka 7.000 tahun itu berarti 7 hari saja kami disiksa begitu. Kami disentuh oleh neraka. Setelah itu enggak. Sampai begitu ya. Jahil itu. Ini memang fitnah yang luar biasa ya oleh orang-orang Yahudi tentang ukapan mereka, kebohongan, fitnah kepada firman Allah Al-Qur'anul Karim, ya kan? Ya mereka itu tidak akan disentuh oleh api neraka begitu. Karena itulah Allah merintahkan kepada Rasulnya yaitu Rasulullah Muhammad, makanya kalimat qul kata oleh Muhammad, sudahkah kamu dimenjanji dari Allah yang mengatakan kamu ini disiksa sekian hari, zat yang mengatur Allah Subhanahu wa taala segala urusan, yang menentukan orang ini masuk surga atau masuk neraka gitu. Ataukah hanya mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian tidak tahu gitu. Nah, ini adalah mereka ini memang sumber masalahnya adalah sikap yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah, ya kan? Mereka mempersekutukan Allah, dosanya telah menenggelamkannya, lalu mereka melakukan dosa yang berikutnya sampai mengatakan seperti itu. Padahal mereka itu penghuni neraka selama-lamanya. Ya kan? Ya. Jadi ungkapan mereka itu seperti itu ya. Makanya kalimat ini Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi tadi. Bala, bukan demikian. Man kasaba sayyi'atan wa khatat bi khati'atun fa ulaika ashabun nar. Yang benar adalah siapa orang yang berbuat dosa yang telah diliputi oleh dosanya adalah ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka selama-lamanya di neraka. Ya nauzubillahi min zalik. Kalimatnya khalidun, selama-lamanya. Jadi artinya ketetapan Allah ini pasti, bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa sehingga menyeretnya kepada kekafiran dan dosanya telah menguasainya dari seluruh sisinya, dan paling intinya adalah syirku billah, menyekutukan Allah, karena itu adalah bapak moyang dosa ya. Mereka itu terus menerus di neraka khalidun. Jadi kalau ada Ya. contohnya, Ya gimana? hadis-hadis Nabi SAW menerangkan bahwa setiap orang yang beribadah
Rasulnya Ya. yang akan masuk surga. Sekalipun di antara mereka ada yang masuk surga secara bertahap. Ya. Maksudnya ialah dia masuk neraka lebih dahulu sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa siksaannya itu, dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini ada hadisnya. Jadi Ya. morales itu kurang lebihnya sama. Ya. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari mereka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warnanya padanya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan sungai hidup dan sungai kehidupan. Lalu turunlah mereka seperti biji yang tumbuh seperti air bah. Ya. Engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia keluar kepada orang dunia yang berdosa. Jadi yang berdosa Ya. tetap masuk. Iya. Jadi Yang penting jangan melakukan syirku billah, kesyirikan, karena syirku billah itu adalah puncaknya dosa adalah musyrik kepada Allah. Semua orang itu masuk surga kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, dia bersyahadat. Ya. Cuma masalahnya kapan? Nah itu kan. Nah, dibereskan dulu di neraka. artinya Ya. agama Samawi ini Ya. dasarnya sama Islam. Semuanya Islam. Peringatan-peringatan hampir sama kan? Semua itu Islam sebenarnya. Cuma mereka tidak mengakui karena kesombongannya. Nah, bagaimana dengan orang beriman dan beramal saleh? Wallazina amanu wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman beramal saleh, ya ini kita seringkali memang selalu menemukan ayat amilu dan amilus shalihat. Amanu dan amilus shalihat. Selalu digadengkan memang iman dan amal saleh. Amal soleh tanpa iman tidak akan masuk surga. Iman tanpa amal soleh juga kering gitu ya. Jadi iman dan amal soleh, mereka itu penghuni neraka. Hum fi khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah ini kebalikan dari orang-orang Yahudi tadi. Orang Yahudi itu masuk neraka selama-lamanya. Ya, dan orang-orang yang beriman beramal soleh, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, dan beriman yang ada rukun iman itu ya, kemudian dia buktikan imannya dengan amal soleh, maka mereka adalah penghuni surga. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tadi memutarbalikkan fakta, mereka katanya hanya berapa hari aja di neraka, padahal itu ungkapan kebohongan, omongan fitnah ya kepada Al-Qur'an, kepada kitab yang mereka baca, yang mereka tulis ya. Jadi mereka merubah ayat-ayat Allah sampai mereka mengatakan begitu ya. Jadi nggak ada janji Allah kepada orang-orang Yahudi yang masuk neraka hanya beberapa hari. Yang ada adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang melakukan dosa, maka dia selama-lamanya di neraka. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, selama-lamanya di surga, khalidina fiha. Allah alam bisawab. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.